warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Bang Habib. Perhatian, siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Bisa pada Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bapak saya Abdi Fikri Ramadan, Abdika Lidila Fikri, Ananda Farezi, Anissa Putri, Akila Aulia Rifat, Arjuna Dian Pratama, Aisyah Nabawi, Billy Anugrah, Bidan Edgar Nathanael, Dion Pranata, Faris Al-Zaidan, Gendis Kusuma Putri, Habib Fitria Ilyasa, Afiza Khairo, Ica Sabriani, Kaira Ajara, Laila Andara, Hadir Pak. Laura Anila Putri, Laila Muazzara Umfa, Nur Alfiah, Rafa Ardiansyah, Hadir Pak. Raida Fakiro, Riana Adela, Rizal Prasetyo, Hadir Pak. Sevilla Cantika Putri, Hadir Pak. Syarifah Fizria, Hadir Pak. Darmawan Al-Hafiz, Ayunda Mahira Siregar, Hadir Pak. Bella Fatimka Rezi. Hadir Pak. Sini berarti semua hadir ya. Hadir Pak. Sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai dari pembelajaran kita kali ini, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hati mau sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menghargai kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga sekolah. Yang keempat, siswa dapat
mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri penting. Yang kelima, melalui penjelasan siswa bisa membedakan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas budaya. Sekarang buka bukunya halaman 120. Ya, mari buka. Ini Bapak akan menjelaskan singkat apa itu menghargai, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Menghargai adalah sikap yang menunjukkan bahwa kita memberikan nilai positif dan menghormati orang lain. Contohnya dari menghargai, mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat orang lain berbicara, kita itu tidak boleh berbicara juga. Itu namanya tidak sopan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih ketika diberi bantuan. Saat teman atau orang tua atau lebih muda dari kita memberikan kita bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Contohnya, saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf duluan terlebih dahulu. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya di sekolah, menghormati guru dan teman. Contoh di rumah, membantu orang tua. Contoh di lingkungan masyarakat, tidak membuang sampah sembarangan. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan berhak kita dapatkan. Hak kita di sekolah apa? Yang pertama itu mendapatkan pelajaran secara maksimal. Contoh di rumah, mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan di lingkungan masyarakat, mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Contoh di sekolah, mengembalikan buku di perpustakaan dengan baik, jangan telat. Contoh di rumah, mengatur waktu belajar. Contohnya itu saat dari jam 5 sampai jam 6 atau jam 7 itu bangun, sholat subuh. Habis sholat subuh, pergi sekolah sampai jam berapa biasanya? Jam 12 mandi, langsung sholat zuhur. Sholat zuhur, bagi yang sholat sehabis sholat langsung belajar. Situlah arti mengatur waktu belajar. Oke, sekarang kita membaca halaman 120. Baca Ayunda. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Silahkan kamu pahami satu persatu dalam uraian berikut. Selanjutnya, Raida. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih menurut dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi.
memajukan kebudayaan daerah. Selanjutnya tidak 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan bentuk kewajiban penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut: A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena kesulitan. D. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. selanjutnya apa? Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaiknya tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Baik, sekarang Bapak akan membuat kelompok 4 orang. Kelompoknya itu yang pertama kelompok Afiza. Kelompoknya tentang kebersihan dan lingkungan sekolah. Dicari contohnya itu apa saja. Yang kedua dicatat ya. Kelompok Syarifah. Kelompoknya itu tentang ketertiban dan keamanan sekolah. Yang ketiga kelompok Gendis. Kelompoknya itu tujuannya untuk tanggung jawab sosial kepada teman. Cari contohnya ya. Lalu yang terakhir kelompok 4 Aisila. Kelompok tanggung jawab terhadap guru dan staf sekolah. Oke. Langsung aja bangkunya dirapatkan.
Tahu dipendek lagi ya.
Sudah siap. Sudah siap? Ada yang siap juga? Sudah, Kak. Dan ketua dari kelompoknya masing-masing dudukkan ya. Yang pertama, Hafiza, dudukkan. Bacain apa tadi instruksikan. 1. Belajar dengan lingkungan sekolah. Tugas kelompok ikuti tanggung jawab menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Contoh tanggung jawabnya memastikan tidak ada sampah yang berserakan di area yang ditunjuk dan melaksanakan Mari semuanya. menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman untuk belajar. Oke, lanjut. Presentasi kelompok 2. Syarifah. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kelompoknya Gendis. Kelompok 4. Aisyah. Di depan. Jangan lagi. Mengucapkan salam atau menyapa, tidak sikap dengan orang, mematuhi aturan dan instruksi yang diberikan guru. Terima kasih kepada kelompok atau ketua yang sudah membaca dan sudah menginstruksikan kepada semuanya. Sekarang abang
Apa yang dimaksud dengan warga sekolah? Ada yang bisa jawab? Apa? Warga sekolah adalah semua orang yang terlibat dan ada di lingkungan sekolah seperti siswa, guru, kepala sekolah, tugas pengajaran dan staf lainnya. Oke, yang kedua, kenapa kita harus memiliki tanggung jawab sebagai warga sekolah? Bisa jawab? Oke. Karena rasa tanggung jawab membantu menjaga kesehatan. Ya, betul sekali. Kenapa kita harus memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga sekolah? Pertama, karena rasa tanggung jawab membantu menjaga ketertiban dan keamanan di ruang sekolah. Ini juga menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai sekolah. Apa saja tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah? Ada yang bisa jawab? Ya, Bang Adi? Mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, betul sekali. Tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah itu mengikuti pelajaran dengan baik dan mematuhi peraturan sekolah. Contohnya memakai dasi, baju dimasukkan, menjaga kebersihan, menghormati guru dan teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara menunjukkan sikap menghargai di sekolah? Bisa jawab? Ya, Bang Adi? Menghargai bisa ditunjukkan dengan cara mendengar guru saat mengajar. Ya, betul sekali. Caranya itu yang pertama, sikap menghargai bisa ditunjukkan dengan cara mendengarkan guru saat mengajar, menghargai pendapat teman seperti yang kita diskusikan tadi. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan dan menjaga lingkungan sekolah itu bersih. Yang terakhir pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak menjalankan tanggung jawab sebagai warga sekolah? Ada yang bisa jawab? Jika kita tidak menjalankan tanggung jawab di lingkungan sekolah, bisa menjadi tidak nyaman dan tidak Ya, betul sekali. Kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab sekolah, itu pasti lingkungan tidak nyaman dan tidak tertib. Hal ini juga bisa mengganggu proses belajar dan membuat orang lain merasa tidak dihargai. Oke, selanjutnya kita akan lanjut materi berikutnya tentang pantun. Jadi kita semuanya sesuai bukunya itu di gambar berikut itu apa ini? Anak perempuan nonton pantun perhatikan semuanya. Maka di sini akan menjelaskan
Contoh dari pantun kebersihan. Jalan-jalan pasar ikan, beli bawal tetap gurame. Rajin membersihkan lingkungan, rumah sehat, hati pun damai. Oke, itu pantun ini mengajak untuk rajin menjaga kebersihan lingkungan agar rumah dan hati terasa damai. Agar bisa penting lingkungan bersih untuk kesehatan. Yang kedua, pantunnya berbunyi sehat badan, cerah wajah, buang sampah pada tempatnya agar lingkungan jadi indah. Pantun ini berisi tentang menekankan pentingnya membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap indah dan bersih. Pesan moralnya adalah menjaga kebersihan demi lingkungan dan kesehatan. Oke, di sini Bapak akan menanyakan ciri-ciri pantun. Ada yang tahu ciri-ciri pantun? Ajuda, apa sebutkan? Ciri-ciri pantun. Pantun bersaja A, B, A, B. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di tiap baris. 2. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baris. Ya, sekarang Bapak akan membuat kelompok seperti tadi kelompok bersama. Buat pantun itu kita kebersihan. Silakan kelompok pertama tadi Hafizah, kelompok kedua Khalifah, kelompok ketiga Enis, dan kelompok keempat Ustaz. Boleh dibersihkan. Apa?
Apa dan mau yang lain? Jangan minta-minta. Diam. Oke, selanjutnya berbunyi teman-teman. Udah, bunyi. Diam loh. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan singkat tentang apa itu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas budaya. Aktivitas ekonomi, kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Petani menanam padi untuk menghasilkan beras. Distribusinya apa? Pedagang membawa beras dari desa ke pasar untuk dijual. Konsumsinya apa? Orang membeli beras untuk dimasak dan diterima. Yang kedua, aktivitas sosial. Aktivitas sosial adalah kegiatan yang melibatkan hubungan antar individu atau kelompok untuk memperkuat rasa kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Contohnya apa? Gotong royong membersihkan lingkungan.
Kegiatan arisan di desa atau perkumpulan warga, berkunjung ke rumah sakit atau menyambut teman yang lagi sakit. Aktivitas budaya. Aktivitas budaya adalah kegiatan yang memberikan adat, istiadat, tradisi dan kesenian bagi masyarakat yang diwariskan turun temurun. Contoh aktivitas budaya, festival atau upacara adat seperti upacara Magen di Bali, pergerakan seni tari dan musik tradisional. Ada pertanyaan? Selanjutnya, Bapak akan mengasih tugas sekolah. Buka buku halaman 122 semuanya. Ya. Itu tugasnya dikerja ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah, wajib kita lakukan di sekolah. Jangan di rumah itu juga wajib kita lakukan di rumah. Jangan tidak dikerjakan. Apabila orang tua kita menyuruh, wajib langsung dilaksanakan. Jangan bilang tidak. Oke, selanjutnya akan Bapak tutup dengan dipimpin doa oleh Bang Hafiz. Bang Hafiz boleh dipimpin doanya. Ibu yang rapi. Bapak yang rapi sebelah. Pokoknya cari mal,